Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mengutarakan alasannya tidak memainkan Manuel Ugarte sebagai starter ketika bertamu ke markas Southampton, Sabtu tanggal 14 September. Menurut ten Hag, Ugarte belum cukup fit untuk bermain penuh. Manuel Ugarte akhirnya mencatatkan debut bersama Manchester United. Gelandang asal Uruguay itu masuk sebagai pemain pengganti dalam duel yang dimenangi Man United dengan skor 3-0 tersebut. Ugarte menggantikan Christian Eriksen pada menit ke-73. Dalam waktu yang tidak panjang itu, Ugarte menunjukkan kenapa Manchester United ngotot membelinya. Bagi ten Hag, penampilan Ugarte masih bisa jauh berkembang. Sebab, saat ini Ugarte tidak dalam kondisi siap tempur. Ugarte perlu mengembalikan kondisi fisiknya. Oleh karena itu, ten Hag enggan mengambil risiko dengan memainkan Ugarte sejak awal pertandingan. Ugarte mengalami situasi yang sulit karena hanya 2 kali ikut latihan. Selain itu, ia hanya ikut setengah sesi latihan bersama tim. Tak pelak, dia belum cukup fit untuk bermain penuh, ulas ten Hag kepada MUTV. Ugarte baru kembali dari Venezuela. Dia menempuh jarak yang panjang. Jadi, Ugarte tidak dalam kondisi 100%. Meski situasinya kurang bagus, tetapi kami senang dia bisa bermain hari ini. Ugarte terlihat sudah menyatu dalam tim. Ten Hag optimistis Ugarte adalah kepingan yang hilang di Manchester United. Ugarte akan menjalankan peran sebagai gelandang bertahan dan penghubung antar lini. Ugarte mulai merasakan bagaimana caranya kami bermain. Anda bisa lihat dia punya apa yang dibutuhkan Manchester United, papar ten Hag. Masa paceklik gol sudah berhasil diakhiri Marcus Rashford. Manajer Manchester United Erik ten Hag meyakini Rashford bakal jadi seperti botol saus tomat. Rashford ikut menjebol gawang Southampton ketika Man United meraih kemenangan dengan skor 3-0 pada hari Sabtu 14/9 malam WIB. Untuk Marcus Rashford, sejak bulan Maret lalu baru kali ini lagi ia berhasil mencetak gol untuk Man United di ajang kompetitif mengecualikan laga-laga friendly pramusim. Sebelum menjebol gawang Soton, gol terakhir Rashford adalah di ajang Piala FA melawan Liverpool pada tanggal 17 Maret. 1 pekan sebelumnya, ia juga bikin gol ke gawang Everton di ajang Premier League. Setelah kini Marcus Rashford akhirnya menyudahi masa paceklik gol, Erik ten Hag pun ikut menyambut dengan antusias. Ia percaya akan langsung ada gol-gol berikutnya. Ini sangat penting, kata Erik ten Hag seperti dilansir ESPN. Untuk semua pemain depan, mereka ingin mencatatkan nama di papan skor. Sekalinya sudah bikin yang pertama, yang berikutnya akan datang. Itu seperti botol kecap, sekalinya keluar, akan terus mengucur. Marcus Rashford cuma mampu membuat 8 gol di seluruh ajang bersama Man United pada musim lalu. Padahal sebelum itu pemain 26 tahun tersebut sukses bikin 36 gol di semua kompetisi level klub. Matthijs de Ligt berhasil membuktikan diri bahwa ia bukan pemain flop. Hal ini ia tunjukkan di laga Manchester United vs Southampton. Namun de Ligt menunjukkan mentalitas yang kuat. Ia langsung bangkit dan membuktikan bahwa ia tidak seburuk yang dikatakan orang-orang. Beberapa hari pasca laga melawan timnas Jerman, de Ligt kembali dipercaya Erik ten Hag menjadi starter di lini pertahanan MU. Ia bermain sejak awal saat MU bertandang ke markas Southampton. Di laga ini, de Ligt bertahan dengan sangat solid sejak awal laga. Ia juga mampu mencetak gol pertama MU ke gawang The Saints di laga ini. Berkat performanya yang ciamik itu, de Ligt dinobatkan sebagai Man of the Match pertandingan pekan keempat Premier League 2024/2025 tersebut. Manajer Manchester United, Erik ten Hag mengaku puas dengan performa yang ditunjukkan de Ligt. Ia menyebut sang bek benar-benar jadi pembeda bagi timnya. Di awal-awal pertandingan kami sempat mengalami kesulitan. Namun setelah mata mencetak gol, kami mampu menguasai pertandingan, buka ten Hag kepada TNT Sports. Kami mendatangkan seorang pemain dengan banyak atribut bagus di dalamnya, dan salah satu kualitas utamanya adalah ia sangat berbahaya dalam bola-bola mati, pungkas ten Hag. Kemenangan melawan Southampton itu sedikit banyak mendongkrak posisi Manchester United di klasemen sementara Premier League. Setan Merah kini menempati peringkat 10 dengan raihan 6 poin dari 4 laga. Manajer Manchester United, Erik ten Hag memberikan penilaian mengenai debut pemain anyarnya, Manuel Ugarte. Ia menyebut sang gelandang menunjukkan penampilan yang memukau di laga debutnya. Ugarte akhirnya mencatatkan debutnya bersama MU pada hari Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 kemarin. Ia masuk menggantikan Christian Eriksen di laga melawan Southampton dan bermain sekitar 20 menit di laga tersebut. Ten Hag sendiri mengaku puas dengan debut sang gelandang. Ia menilai Ugarte mampu menunjukkan penampilan yang ciamik meski kondisinya kurang fit. Dalam wawancaranya di MUTV, Erik ten Hag menyebut bahwa kondisi Ugarte sebenarnya tidak ideal di laga ini. Namun sang gelandang mampu menunjukkan performa yang memukau. Dia mengalami situasi yang sulit, karena dia hanya 2 kali ikut latihan tim, dan juga setengah sesi latihan tim, karena pada saat itu ia belum cukup fit untuk berlatih penuh, ungkap Ten Hag kepada MUTV. Dia baru pulang dari Venezuela, dan ia harus menempuh jarak yang panjang untuk kembali ke sini, jadi dia tidak berada dalam kondisi 100%.
Meski lagi tidak fit, Ten Hag mengaku senang melihat penampilan Ugarte. Ia menyebut sang gelandang memberikan dampak yang positif bagi skuad Setan Merah. Meski situasinya kurang bagus, namun kami senang bisa memberikannya menit bermain hari ini. Ia juga mulai terintegrasi dalam tim ini, sambung Ten Hag. Dia juga mulai merasakan bagaimana cara bermain kami, dan Anda bisa lihat secara langsung bahwa dia memiliki apa yang dibutuhkan tim ini, pungkasnya. Sebuah kredit besar diberikan Matthijs de Ligt kepada Andre Onana. Ia menyebut kiper asal Kamerun itu telah jadi pahlawan bagi Manchester United saat menghadapi Southampton. De Ligt mengaku lega timnya berhasil memetik kemenangan di laga ini. Kemenangan ini sangat penting bagi kami, buka De Ligt kepada TNT Sports. Menurut De Ligt, MU saat ini berada dalam tekanan besar karena mereka menelan 2 kekalahan beruntun saat menghadapi Brighton dan Liverpool. Jadi sang bek lega tren negatif itu berakhir dengan kemenangan yang besar atas Southampton. Ketika Anda hanya mendapatkan 3 poin dari 3 laga, maka itu bukan hasil yang bagus sehingga ada tekanan besar menanti tim Anda. Namun hari ini saya rasa kami bermain dengan sangat baik, sambung sang bek. Pada kesempatan yang sama, De Ligt memberikan kredit besar kepada Andre Onana yang berhasil menepis penalti Cameron Archer di menit ke-30. Menurut De Ligt, keberhasilan Onana menepis penalti itu mengubah jalannya pertandingan dan membuat MU bisa menang atas The Saints. Kami harus memberikan kredit besar bagi Andre. Dia mengubah jalannya pertandingan dan kami meraih clean sheet hari ini, jadi segalanya sangat bagus bagi kami, pungkas sang bek. Pelatih Manchester United, Erik ten Hag, mencuri kalimat Cristiano Ronaldo usai kemenangan besar atas Southampton. Manchester United membawa pulang 3 poin dari kandang Southampton pada matchday keempat Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Mentas di St. Mary's Stadium, Sabtu tanggal 14 September tahun 2024 mereka menggebuk tuan rumah dengan skor 3-0. Salah satu gol United dicetuskan oleh Marcus Rashford. Sang striker membawa United unggul 2-0 setelah menjebol gawang musuh lewat tembakan jarak jauh. Torehan tersebut menjadi gol pertama Rashford untuk musim ini. Ten Hag pun bahagia melihat pemain andalannya berhasil pecah telur. Dia mengibaratkan seorang striker seperti botol saus tomat yang awalnya tersendat, tapi kemudian luber saat sudah keluar. Setiap striker mau masuk daftar pencetak gol, kata Ten Hag seperti dikutip bolasport.com dari Daily Mail. Begitu gol pertama masuk, gol-gol berikutnya akan datang. Ketika seorang penyerang berbicara tentang sebotol saus tomat, begitu dia maju, maka akan maju lagi, tutur Ten Hag. Analogi di atas pernah diucapkan Cristiano Ronaldo. Manchester United kemungkinan bakal bersiap mengejar striker klub Serie A Juventus, Dusan Vlahovic, di bursa transfer Januari tahun 2025 mendatang. Dilansir dari Football Transfers, pesepak bola berusia 24 tahun memang sudah santer dikaitkan dengan kepindahan menuju Premier League sejak beberapa bulan terakhir. Manchester United jadi salah satu kandidat tujuan Vlahovic, mengingat asisten pelatih mereka digadang-gadang merupakan penggemar berat pemain Serbia. Masih merujuk pada pemberitaan yang sama, Setan Merah kini menjajaki rencana merekrut Vlahovic ke Old Trafford sebagai buntut dari saran Van Nistelrooy. Mereka bakal memantau sang pemain selama beberapa bulan ke depan sembari mengukur minatnya untuk pindah menuju MU di pertengahan musim. Kebetulan, bintang Juventus saat ini dipandang sebagai salah satu striker top Eropa. Dia berhasil membukukan 2 gol dari 3 laga perdana Serie A musim ini, serta mengemas total 43 gol serta 9 assist dari 104 pertandingan lintas ajang sejak bergabung dengan Juve pada Januari tahun 2022. Sekadar informasi, Dusan Vlahovic yang masih terikat kontrak hingga Juni tahun 2026 dengan Juventus sejatinya sempat begitu dekat pada kepindahan ke klub Liga Inggris lain, Arsenal. Kabar mengungkap The Gunners begitu menginginkan jasa penggawa internasional Serbia sebelum memutuskan gabung si Nyonya Tua pada awal tahun 2022. Sementara itu, Manchester United sendiri juga sempat dikaitkan dengan Vlahovic tahun lalu. Laporan pun meyakini klub juara Piala FA 2023 per 2024 bakal lebih serius mengejar sang pemain pada Januari setelah mempertimbangkan rekomendasi Van Nistelrooy.